Mungkin ini adalah HP gaming dengan value for money terbaik saat ini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Beberapa tahun yang lalu kalau kita ngomongin HP gaming yang the real dedicated buat gaming itu kan harganya 8 juta, 10 juta atau bahkan lebih. Dan makin ke sini pasarnya juga semakin mengecil. Tapi ternyata ini nggak jadi alasan buat Infinix berhenti merilis HP gaming. Nah, yang terbaru namanya GT50 Pro. Di e-commerce gua cek harganya itu start 6 juta kecil. Jujur agak berasa mahal untuk tipikal HP keluaran Infinix. Tapi jadi nggak berasa semahal itu begitu tahu spek dan fitur-fiturnya. Oke, sebagai HP yang dibikin spesial buat keperluan gaming, desain GT50 Pro ini udah berhasil tampil cukup mencolok ya. DNA-nya masih mirip-mirip seri sebelumnya GT30 Pro tapi dengan penambahan fitur penunjang. Secara dimensi GT50 Pro ini termasuk oke, enak handlingnya. Walaupun frame dan backdoornya ini masih dari polikarbonat ya. Ciri khas utama GT series yaitu tombol gaming trigger juga masih dipertahankan ada di sisi kanan. Lalu di backdoornya ini juga ada garis lampu RGB yang bisa nyala dengan beberapa template animasi. Dan di backdoor ini juga ada satu fitur tambahan yang paling esensial, mereka namain Hydro Flow Liquid Cooling. Ada kata hydro dan liquid berarti sistem pendinginnya ini ada unsur cairannya dan bukan pasif kayak HP umumnya, tapi ini aktif. Nah, pertanyaannya seefektif apa pendinginnya? Nah, sebelum bahas itu kita perlu tahu dulu kalau chipset yang dipakai GT50 Pro adalah kelas mid to high yaitu Dimensity 8400 Ultimate. Punya 8 core semuanya big core Cortex A725, speednya up to 3,25 GHz. Nah, untuk performanya udah pasti tinggi, kurang lebih hampir setara Snapdragon 8S Gen 3 di Antutu terbaru bisa dapat skor 2 juta, tapi hebatnya temperaturnya cakep alias nggak sepanas chipset high end kebanyakan. Nah, pertanyaan lanjutannya, kalau memang chipsetnya ini nggak panas, terus buat apa pakai liquid cooling? Nah, sekarang kita tes dulu pakai stress test selama 20 menit di 3D Mark. Hasil yang didapat memuaskan, angka kestabilannya tinggi di 85%. Biasanya kestabilan chipset flagship itu selalu di bawah 65%. Nah, dengan angka 85% ini artinya kalau dipakai main game berat sekitar 20-30 menit kemungkinan terjadi frame dropnya itu sangat-sangat minim. Tapi ini juga tergantung dari suhu ambience atau sekitar kita ya di ruangannya. Nah, disinilah si liquid cooling beraksi. Di pengujian stress test yang sama tapi dengan liquid cooling aktif, angka kestabilannya naik jadi 88%. Semakin minim lagi kemungkinan untuk terjadi frame drop ketika main game. Nah, untuk cara aktifin liquid coolingnya ini bisa pakai shortcut, bisa swipe layar dari atas ke bawah, terus tekan icon air. Nah, ini udah masuk ke menu liquid cooling, cairannya dia bergerak dan kalau kita tempelin ke kuping itu kayak ada suara kipasnya ya. Dan memang betul selama gua pakai untuk main game sejam nggak ketemu yang namanya stutter dan frame drop. Di GT50 Pro ada launcher namanya X Arena. Game yang kita install ada di sini barengan sama info hardware secara real time dan juga ada e-sport mode buat optimasi grafis, frame rate dan juga jaringan internet secara otomatis. Kalau mau lebih stabil lagi bisa pakai aksesori namanya GT Mag Charge Cooler 2.0, pakein casing bawaannya ke HP terus tempelin Mag Charge ke casing dan colok pakai USB-C. Ketika pakai tambahan cooling ini, angka kestabilan di 3D Mark bisa tembus 94%. Ini luar biasa banget. FYI di beberapa game e-sport terutama kayak MLBB atau PUBG Mobile ini bisa pakai mode 144Hz. Tapi pas gua coba cek sih angka frame rate-nya cuma 120 ya, gak tahu perlu update lagi atau gimana. Tapi yang jelas memang sesmooth dan selancar itu experience mainnya. Buat yang doyan mabar berjam-jam, gue udah coba main PUBG sejam pakai wifi dengan brightness layar 30%, itu ngabisin baterai 15%. Nggak boros, berarti bisa main seharian dari jam 12 siang sampai 6 sore. Baterainya sendiri 6,5 mAh, ada fitur bypass charging, jadi aman kalau mau main berjam-jam nggak bakal bikin baterai health-nya ini cepat ngedrop. Nah, bypass charging ini juga bisa tetap aktif ketika kita pakai aksesori MagCharge. Kalau dicolok ambil daya dari chargeran atau power bank, selain jadi kipas juga berfungsi jadi wireless charging. Baterainya jadi awet, main lancar, HP-nya juga jadi adem. Dan ketika kita main judul game e-sport kayak yang tadi udah sebut ya, kayak MLBB atau PUBG misalnya, ini udah ada template GT Trigger, kita bisa langsung pakai kedua tombol triggernya. Nah, sensitivitas dan haptiknya ini juga bisa diatur dan satu tombol trigger ini bisa buat 4 fungsi, misal tap sekali buat nembak,
tap dan hold buat tiarap dan swipe kanan atau kiri buat ganti senjata ya. Di game PUBG Mobile ini game changer banget. Kalau lagi nggak main game bisa juga dipakai buat shortcut, termasuk pas lagi motret, bisa buat zoom atau jadi tombol shutter. Ditambah lagi tombol trigger ini support haptic atau vibrate yang getarnya itu bagus, mewah, bukan getar ecek-ecek. Haptic yang mantep ini nggak cuma ada di tombol trigger tapi juga berasa ketika kita pakai untuk ngetik. Nah, bahas fitur spesial gamingnya udah, nggak afdol kalau nggak bahas kamera, walaupun cuma dikit. Nah, di GT50 Pro ini setup kameranya cukup sederhana, 50MP wide dengan OIS dan 8MP ultrawide tanpa lensa tele. Tapi cukup ngejutin karena kualitas tembakan kameranya ini melebihi ekspektasi. Even lensa ultrawide-nya dia bisa buat foto indoor nggak yang underexposure hasilnya. Detailnya kalau nggak di zoom ini masih enak banget di mata. Padahal cuma 8 megapiksel. Di outdoor juga bisa ngejangkau dynamic range yang luas. Nah, untuk main kameranya ini lebih impresif ya. Detailnya beneran cakep untuk sebuah HP gaming centric. Dan kalau mau zoom 3 atau 4 kali juga masih acceptable banget kualitasnya. Untuk rekam video bukan lagi cuma 2K tapi sekarang udah bisa 4K 60 fps. Oke ya, nih enaknya sekarang kita pakai handphone Infinix. Bahkan ini kan handphone gaming ya. Tapi perekaman kameranya dia bisa sampai dengan 4K, bisa 60. Yang gue coba sekarang adalah 30 fps karena gue mau coba stabilisasinya ya. Ini pakai stabilizer diaktifin. Tuh, ini gue jalan santai seperti ini, dynamic range-nya juga terlihat bagus tuh ya. Teman-teman bisa melihat. Kalau penasaran gimana 4K 60-nya, nih sekarang gue tes di 4K 60 ya. Dengan stabilisasinya juga gue aktifin. Ya, video steady-nya nih aktif. Tuh, teman-teman bisa melihat. Jadi menurut gue ini udah lumayan oke banget sih ya, apalagi untuk sebuah handphone gaming sih. Bisa dapat 4K 60, stabilisasinya juga cukup bagus ya. Nice tuh. Dan untuk kamera depan dia bisa 4K juga, tapi memang di 30 fps. Tapi menurut gua udah oke banget lah. Di 30 fps ini udah cukup lah ya. Stabilisasinya juga sama, video steady-nya ini bisa dipakai dan aktif. Teman-teman bisa lihat seperti yang gua pakai sekarang ini. Tuh. Dynamic range-nya juga bagus. Baru gua bilang cerah nih, mataharinya langsung nongol. Oke, konklusinya Infinix GT50 Pro layak nyandang gelar HP gaming e-sport paling worth it ya. Dengan harga start 6 juta dia bisa ngasih fitur gaming yang esensial kayak tombol trigger multifungsi dan active liquid cooling. Baterainya awet, chipsetnya bukan yang terbaru tapi masih relevan buat game e-sport, dan kemampuan kameranya ini cakep ya buat ukuran HP spesialis gaming kayak gini.